Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SD 1 Butasrati, Ibu Herniawati Puspada Masana SPDSD. Yang kami hormati segenap Dewan Guru SD 1 Butasrati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan ini memenuhi undangan kami dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif dari kami program pendidikan guru pembeda angkatan 7 Kabupaten Kudus. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kami memaparkan apa yang menjadi tugas kami, pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu Kepala Sekolah beserta teman-teman semuanya yang memberi kesempatan saya untuk memberikan atau pengimbasan materi yang saya dapatkan dari program guru penggerak. Kedua kalinya kami mohon maaf apabila selama nanti kami dalam penyampaian ada kekurangan atau kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya akan kami sampaikan tentang materi yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak, yaitu tentang aksi nyata modul aksi nyata modul 1.4, di mana di CGP itu ada 3 modul. Yang pertama modul ke-1 itu ada 3 sub. Yang pertama itu tentang filosofi pendidikan Gajah Dewantara, isi guru penggerak. Terus ada budaya positif ini. Terus untuk yang budaya positif ini kami diberi tugas untuk pengimbasan ke rekan sejawat yang ada di sekolah. Mari sebelum nanti kita mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Di sini saya tidak menggurui, cuma saya bersharing ya apa yang saya dapatkan. Mungkin saya Bapak Ibu semuanya sudah tahu sebelumnya yang nanti saya sampaikan tentang konsep utama budaya positif. Ada 6 ini: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, serta posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran kurikulum merdeka saat ini itu dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setahu kami itu dalam satu kelas mungkin cara mengajar 10 anak itu beda dalam satu kali kesempatan, karena sesuai dengan kemampuan atau daya kekuatan anak, seperti itu. Untuk selanjutnya disiplin positif, mungkin Bapak ada yang tahu disiplin positif itu seperti apa? Ya, dengan apa yang kami sajikan seperti itu. Kalau di sini dalam budaya kita, makna disiplin itu dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang semacam apa? Nilai-nilai kebajikan yang memang tahu kalau benar-benar itu benar. Itu
sesuai dengan aturan, tahu baik buruknya seperti itu. Untuk motivasi intrinsik itu yang motivasi muncul dari dalam, bukan karena ada hadiah, pengen mendapatkan sesuatu, atau karena takut dihukum, atau pengen bijiku apik, atau karena istilahnya pamrih gitu loh. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Hadapan disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan. Nah, tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Intinya sadar sesadar-sadarnya dari dirinya sendiri. Jadi tidak ada integrasi atau terintervensi dari pihak luar. Memang kesadarannya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada dalam disiplin positif itu ada yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin kadang anak di rumah ada masalah dengan keluarga. Nah, sampai sekolah akhirnya anak itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang mungkin melanggar dengan peraturan atau keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat sebelumnya. Nah, itu ada faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan. Ini ada 5 macam. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Aku apik ditolak dihukum. Nah, biasanya anak-anak seperti itu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan tadi. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik karena ada pamrihnya itu tadi ya. Terus untuk yang menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sesadar-sadarnya akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi memang kita sebagai pendidik untuk menumbuhkan yang motivasi intrinsik itu memang tidak mudah. Nah, ya memang dilatih sedari dini. Sekiranya anak itu memang pengen menjadi yang baik karena dirinya sendiri, bukan karena pengen dapat nilai baik, bukan karena tidak dihukum atau yang lain sebagainya. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa dikatakan gagal? Maksudnya kita untuk mendisiplinkan anak berupa hukuman misalnya. Itu sifatnya menyakitkan. Kalau dihukum sana, kalau zaman dulu kan hukuman fisik seperti itu membuat anak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Hukuman sifatnya memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri karena mendapat hukuman tadi bisa mengedonkan mental anak. Kalau hukuman yang kita berikan itu sifatnya tidak mendidik, seperti itu. Terus penghargaan, ini saya juga baru penghargaan ternyata tidak efektif. Kemarin ketika saya di materi itu, setuju nggak kalian kalau di kelas itu dikasih ranking? Nah, itu terjadi perdebatan seperti itu. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Nah, yang bilang tidak dengan alasannya yaitu ada yang bilang membuat anak ada yang iri, ada yang mengedonkan anak yang nilainya kurang bagus, ada yang bilang itu karena mematikan karakter anak yang lebih pandai di
bidang lainnya. Soalnya kalau ranking itu kan identik dengan hasil kognitif ya. Padahal ada anak yang lebih unggul di mungkin di psikomotoriknya atau di sikapnya seperti itu. Nah, dan ini untuk penghargaan bisa mematikan kreativitas, mengukur dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Padahal setiap orang kan berhak untuk menghargai dirinya. Karena mungkin seperti ini masnya, kemampuan anak si A ini mungkin sampai level 50. Kok disuruh sampai 100 kan memang gak nyampe. Nah, mungkin yang dimaksud merampas hak menghargai dirinya itu seperti itu. Nah, terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang identitas sukses itu konsekuensi sama restitusi. Konsekuensi itu seperti apa? Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau konsekuensi itu lebih identik, kalau kamu A, nanti kamu harus B. Kalau kamu berbuat C, kamu harus melakukan D. Nah, seperti itu. Itu sudah ditentukan. Nah, itu kalau konsekuensi sudah disepakati sebelumnya. Tapi kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, anak itu sendiri yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi dalam segitiga restitusi itu, anak disuruh untuk mencoba untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Kita sebagai pendidik hanya sebagai fasilitator. Untuk contohnya nanti ada di belakang. Konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini ada pengertiannya, Ibu. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki kesalahan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu yang restitusi. Ini ada sebuah kasus atau perbedaan. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman itu guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas, atau mungkin ada yang berlari atau yang lainnya seperti kegiatan fisik yang lainnya. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Untuk yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepada si anak dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu. Dalam segitiga restitusi, ini nantinya membentuk kemerdekaan murid untuk menyelesaikan masalahnya, bukan guru yang memutuskan. Nah, guru hanya sebagai fasilitator untuk anak membuat keputusan atas kesalahannya, mencari solusinya. Untuk dampak restitusi, ketika ini berhasil akan memberikan penghargaan untuk dirinya dan orang lain. Murid lebih berharga dan percaya diri. Pernah dicontohkan dalam sebuah kasus tugas saya kemarin itu seperti ada anak yang terlambat sekolah. Nah, ketika ada anak yang terlambat sekolah, yang pertama kali ditanya, kenapa kamu terlambat sekolah? Ya Bu, saya ketiduran, bangun kesiangan. Kok bisa? Nah, anak ditanya tidak langsung, kalau berangkat jam segini, dari sini
pergi ya, tidak langsung didoktrin. Anak ditanya asal muasalnya kok bisa melanggar atau maaf untuk keyakinan kelasnya ini tidak dipatuhi. Nah, jadi anak untuk ditanya seperti itu. Kamu tahu keyakinan kelas kita? Tahu Bu, kalau berangkat sebelum jam 7 atau jam 7 sudah masuk. Terus bagaimana? Nah, intinya itu anak yang suruh menjawab sendiri, kita yang cuma memberi rangsana pertanyaan. Nah, seperti itu. Jadi anak benar-benar kalau dia itu memang paham akan peraturan atau akan keyakinan yang diyakini di kelas atau di sekolahnya, seperti itu. Terus untuk menanyakan solusinya juga anak sendiri yang memikirkan. Kita tidak usah kamu harus gini enggak. Jadi anak diberi kesempatan untuk berpikir untuk menentukan pemecahan masalahnya. Nah, ini ada sedikit restitusi tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, mungkin dikasih pengarahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah berbuat salah. Nah, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, terus untuk yang validasi kebutuhan, seseorang tidak pernah mengambil pilihan terburuk. Seseorang bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, jadi anak itu istilahnya ngomong ya, kritis nonton intinya ya seperti itu. Terus menanyakan keyakinan, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu, berbicara dengan tenang, tidak menyalahkan. Nah, nanti saya coba untuk memberikan video. Dalam penerapan segitiga restitusi itu ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di mana 5 posisi kontrol guru itu yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang penghukum itu yang seperti apa? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Untuk sebagai monitor atau pemantau, memantau berarti mengawasi. Terus untuk yang sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Untuk lebih jelasnya, saya setelkan sebuah video, mungkin nanti lebih setol dalam artian seperti itu kalau sebagai kontrol guru, seperti itu sebagai manajer. Pertama ini ada siswa terlambat. Nah, ini ekspresinya dari guru itu langsung marah. Seperti itu. Nadanya itu sini kamu. Nah, itu langsung marah. Nah, seperti itu. Kamu lagi selalu terlambat. Nah, ini jawaban anak. Terus, alasan kamu apa lagi? Nah, kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Anak itu tidak diberi kesempatan untuk bicara. Padahal ini saya nggak mau bilang, tapi gurunya bicara terus, sana kamu keliling lapangan, basket 2 kali. Nah, si anak mencoba untuk nego. Kamu kok berani? Sudah salah, bicara lagi. Seperti itu. Nah, terus hukumannya ditambahi lagi. Sana sekarang keliling basket 5 kali. Nah, ini seperti itu. Ini yang posisi penghukum. Nah, terus untuk selanjutnya ada lagi posisi penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak. Hukuman verbal atau fisik.
Nah, untuk selanjutnya sebagai contohnya penerapan itu kan memang harus sesuai dengan apa yang dihadapi seperti itu. Kamu suka ya kalau ditegur terus. Nah, ini sebagai teman ini. Itu harus apa coba seperti itu. Maaf Bu, maaf sekali ya dari siswanya itu. Ya sudah lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak. Nah seperti itu. Itu sebagai posisi kontrol teman. Atau sebagai manajer itu raut muka gurunya lebih fresh, lebih senyum, lebih nah anaknya pun tidak langsung ketakutan, tidak seperti itu. Kamu bukannya anak yang pintar, yang dipuji seperti itu. Kamu kan anak hebat. Kenapa kamu terlambat? Nah, dengan suara halus seperti itu. Kalau saya mengartikannya seperti itu, tidak dengan nada tinggi seperti itu. Jadi pemantau itu ibu gurunya juga nadanya setengah tegas, tegas lah, tapi tidak menghardik atau tidak kasar ya, halus dalam ini. Apa kamu meyakini keyakinan sekolah kita seperti itu? Apakah bersedia untuk memperbaikinya? Anak diajak untuk menemukan solusinya. Ya, terus anak mencoba untuk menjawab, dikasih kesempatan untuk berbicara. Sebaiknya bagaimana anak yang memikirkan. Untuk yang terakhir yaitu posisi manajer. Kalau posisi manajer itu suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Mungkin di sekolah kita untuk yang kelas tinggi mungkin sudah mulai bisa untuk diterapkan yang posisi manajer atau sebagai teman ataupun tadi sebagai monitor seperti itu. Untuk membiasakan atau untuk disiplin positif itu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini yang menjadi titik beratnya itu membuat sebuah keyakinan. Kenapa kok tidak peraturan keyakinan kelas ini? Untuk keyakinan kelas ini saya memang melibatkan anak. Nah, seperti ini kemarin saya suruh anak untuk membuat sendiri, cari sesuatu yang diyakini kita. Jadi yang kita yakini itu yang kita lakukan. Nah, dan dalam membuat keyakinan kelas itu diusahakan dengan kalimat yang positif. Contoh misalnya, Bu, tidak boleh lari di dalam kelas. Oke, saya jalan. Nah, jadi saya mengarahnya ke jalan di dalam kelas. Nah, tidak boleh lari, tidak. Jadi kalimat saya jalan di dalam kelas. Jadi setiap anak ada larian di kelas. Ayo, keyakinan kelas apa? Ayo dinyanyi bareng-bareng, jalan di dalam kelas. Otomatis anak jalan. Padahal cuma saling layar-layar dengan anak. Maksudnya yang saya alami seperti itu, Bu. Nah, terus untuk kalimat yang lain mungkin jangan berteriak. Nah, misalnya seperti itu. Gembor-gembor, jangan gemboran kan seperti itu. Ada anak yang ngelotok seperti itu. Oke, berarti bagaimana itu? Bicara yang bagaimana? Sopan. Oke, bicara sopan. Nah, jadi dalam keyakinan kelasnya ditulis berbicara sopan. Dengan siapa berbicara sopan? Teman, ya teman. Sama guru sopan ya? Iya, sama guru juga. Terus ditulis sopan, berbicara sopan guru dengan guru dan teman, seperti itu. Ada masih banyak contoh yang lainnya. Yang intinya kalau membuat keyakinan kelas itu diusahakan dengan kalimat yang positif. Jangan tidak boleh atau tidak boleh nakal. Nah, jangan tidak boleh nakal. Tidak nakalnya itu diganti yang berbuat baik dengan teman. Nah, kan sama sih artinya, cuman kan
beda kalimatnya seperti itu. Dan bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, itu sifatnya abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah dipahami anak, berubah pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini tadi. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua siswa yang di kelas itu dilibatkan. Ayo, kemarin kalau kelas 2 saya suruh satu-satu. Kamu pengen seperti apa? Kamu sampai di belakang sana itu saya pengen yang tanggung jawab, Bu. Ya tulis tanggung jawab sambil mengajari anak tulis juga kalau kelas rendah kan seperti itu. Yang tidak bisa kayak ada anak saya Ari Rio itu tidak bisa. Kamu pengen yang seperti apa? Bu, saya pengen seragam, tulis rajin. Nah, saya bantu di Bapak tulis rajin, dia nulis rajin seperti itu. Dan ada keyakinan kelas yang lainnya seperti itu. Ini kemarin yang saya praktekkan ke anak-anak, terus saya suruh anak maju satu-satu membaca apa yang ditulisnya dan untuk ditempel di belakang itu. Jadi anak merasa istilahnya di wongke atau istilahnya dilibatkan dalam peraturan yang ada di kelas kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita kok pokoknya ini ulangan Ibu Fit orang oleh gue dolenan. Nah, sebelumnya jangan seperti itu. Kalau saya ini sekolah apa main pilih. Nek main Bu guru tak diam, kalian main enggak apa-apa. Tapi nek kalian belajar mainannya bagaimana? Anak yang menjawab sendiri. Mainannya disimpan Bu. Oke, disimpan selama pelajaran jangan dikeluarkan ya. Seperti itu. Ya Bu. Alhamdulillah berdampak Bu. Jadi anak disuruh untuk berpikir sendiri, mencari solusi sendiri. Kita yang tinggal mengarahkan atau memberi dorongan ke hal yang positif. Kalau pernah bawa mainan apa yang dua itu, oke, hari ini kita belajar apa main? Ayo nih main, boleh. Kalau belajar juga boleh. Yang mana? Saya tawarkan ke anak-anak semuanya. Belajar Bu, nek belajar mainannya simpan. Terus ada lagi. Kalau tidak ada apa ya diketak apa itu ya. Itu kadang masih ada anak yang mencuri waktu untuk bermain. Nah, sebagai teman yang baik, bagaimana nanti kalau ada teman yang masih bermain? Diingatkan Bu, ya, diingatkan. Terus nanti kalau tidak bisa diingatkan, nanti dilapor ke Bu Guru. Nah, kalian terang bandel itu memang napa niku? Masih dolanan seperti itu. Dan akhirnya teman-temannya kadang ada nyorai atau bully atau apa. Kalau ada seperti itu, yang saya lakukan itu jangan nyorai, tapi kasih dukungan yang positif. Nek iso kandani, saya seperti itu. Dan alhamdulillah sedikit banyak ada yang berdampak positif seperti itu. Jangan main, oleh nganu loh, seperti itu. Cuman anak kelas rendah mungkin masih ada rasa takut ya seperti itu. Tapi kan kita belajar mencoba untuk mendidik anak sekiranya anak itu memang berperilaku positif dari dirinya sendiri, bukan karena takut dimarahi, takut tidak naik kelas atau tidak dapat nilai yang bagus seperti itu. Mungkin bisa diterapkan ke kelasnya Bapak Ibu semuanya tentang membuat keyakinan kelas. Yang intinya itu anak dilibatkan dalam membuat peraturan yang di kelas. Mungkin untuk sekolah kita juga perlu, mohon maaf, mungkin ketika kita membuat peraturan di luar kelas, mungkin seluruh anak ketika MOS atau ketika pengenalan lingkungan sekolah itu mungkin bisa dilibatkan semuanya. Nah, jadi anak itu tahu dari awal. Soalnya setahu saya selama saya di sini itu belum pernah, jujur, belum pernah nih. Maksudnya dikumpulkan dari sini kita buat keyakinan sekolah kita itu belum pernah. Saya selama saya di sini. Jadi mungkin perlu dicoba. Jadi ini mungkin di tahun ajaran baru atau mungkin kapan lagi dicoba anak dikumpulkan mungkin satu ruangan, kita membuat keyakinan sekolah kita ini mau diarahkan kemana.
anak coba dilibatkan untuk menentukan keyakinan atau peraturan yang ada di sekolah kita, sehingga harapannya anak itu lebih mengena, lebih kan soalnya dia yang berbicara sendiri, lebih dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya. Mungkin ada banyak kekurangan, kami mohon maaf. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi lima posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang dikemukakan oleh Dian sudah ya. Manakah yang paling tepat untuk di lingkungan SD kita? Karena melihat anak-anak yang kalau ada membuat PR sering ya tidak pernah dikerjakan, alasannya pada sudah 1 minggu, tapi setiap kali saya tanya alasannya macam-macam berkali-kali. Untuk meningkatkan kemampuan anak-anak supaya bisa mengontrol dirinya untuk bisa melaksanakan tugas, guru sudah memberikan atau WA group kalau ada PR, tapi kenyataannya setelah paginya ada yang masih ketinggalan, dan berkali-kali anak itu sering melakukan hal seperti itu. Bagaimana sikap kita Bu sebagai guru? Kadang saya sudah memberikan peringatan 1 kali, 2 kali, tapi namun kenyataannya tetap. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya atas pertanyaannya. Ini saya coba untuk versi saya ya. Nanti teman-teman yang lain juga berhak untuk memberikan jawaban atas apa yang dialami mungkin atau pengalaman sebelumnya. Jadi kita sharing, berbagi pengalaman atau berbagi ilmu yang pernah dijalani seperti itu. Kalau saya pernah ada anak yang, mohon maaf untuk pertanyaan posisi yang mana itu mungkin dilihat dari kasusnya ya Bu. Kalau kasusnya memang sangat fatal, nah seperti itu, mungkin kalau sebisa mungkin penghukum jangan sampai Bu. Intinya penghukum itu jangan sampai. Keempat ini mungkin bisa ya, sebagai teman, sebagai merasa pembuat bersalah. Kita nggak sakake ambek ibu, gak temenanan yang belajar di kelas. Ibu bendina nyangoni ayam kerja ngasihan mantok sore-sore kanggo nyangoni di sekolah, tidak sekolah kok dolanan. Kadang itu merasa bersalah, berarti membuat anak itu merasa bersalah. Tapi kadang ada si manjur seperti itu. Itu temenanan yang bukan kok aku dok ini. Makanya semangat di sekolah. Soalnya di sekolah ini waktu yang tepat kalian belajar. Belum tentu kan kalian di rumah bisa ditemani ibu kayak bu guru seperti ini. Iya Bu. Nah, kadang anak itu muncul semangatnya. Itu berarti sebagai pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, kadang nulis belum selesai. Ini nulis nyanyi kita iso limo Bu, aku selok Bu. Jadi saya mencoba untuk kekuatan anak misalnya sampai nulis 3 enggak apa-apa, saya kasih 100. Nah, jadi untuk memotivasi dia, kali ini saya kamu nulis 3 tak kasih 100, lain kali semangat ya biar sama 5 dengan temannya semuanya. Nah, itu kan sebagai teman, ya, posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai monitor, mungkin dia aslinya mampu, tapi karena dia egonya untuk bermain atau melayu seperti anak kelas 2 itu ada, saya monitor harus selesai. Kalau tidak selesai nanti istirahatnya kamu kepotong, aku seperti itu. Jadi artinya temanmu sudah istirahat, kamu selesaikan. Nah itu seperti monitor. Untuk yang sebagai manajer, saya pernah melakukannya. Ini jatahnya sudah selesai, teman kamu juga sudah bisa semua. Artinya kamu juga bisa seperti itu. Terus gimana ini kalau belum selesai? Apa yang akan kamu lakukan? Bu, tak tutup rumah yuk. Nah seperti itu. Tadi mencari solusi, diri saya tidak menawarkan, tapi dia tak tutup rumah yuk Bu. Kamu yakin bisa melakukannya? Maksudnya bisa mengerjakan di rumah. Tapi itu di soal tertentu. Kalau
pas ada buku paket nulis buku paket ya nonton bisa, tapi kalau pas di bawah tulis itu kan bisa ya seperti itu. Kadang ada yang kenyang seperti yang kelas 1 itu biaya seperti itu kan kenyang ya. Jadi kalau melatih anak disiplin ya memang dia harus selesaikan, tak tungguin, tak temani, tidak apa-apa kamu semangat nanti juga selesai ya. Seperti mungkin sebagai manajer ya, dalam artian memberikan solusi atas apa yang dilakukannya si anak seperti itu. Untuk di sekolah kita yang terbaik sesuai dengan kasus yang dialami. Kalau saya jawabnya seperti itu. Nah, seperti itu Ibu. Untuk yang anak sering gara-gara PR itu mungkin Antin perlu kerjasama dengan orang tua. Tapi sih orang tua di sini itu memang kalau saya menangkap itu kurang kerjasama istilahnya. Dengan anak itu kurang open seperti itu. Jadi solusinya apa, mungkin karena tidak perannya adanya apa parenting atau bagaimana. Jadi anak ini seperti tanggung jawab sekolah saja. Saya itu sempat harus orang tua diteraktif mungkin 1 semester 2 kali atau gimana ya. Sekiranya ini ada hubungan antara guru dengan wali murid, ini ada rasa ewok pakai kalau tidak pernah ditemukan itu biasanya tidak ada rasa pakai ewok Bu menurut saya mungkin. Dan akan rasanya beda kalau ada pertemuan seperti itu. Jadi kalau ada pertemuan dengan wali murid, siapa ini wali muridnya ini. Jadi ada chemistry antara wali murid dengan guru. Jadi misalnya anaknya berbuat yang tidak pas dengan yang ada di sekolah, mungkin nanti orang tuanya tergugah untuk mendisiplinkan si anak seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Jadi memang perlu kerjasama antara orang tua, guru, sekolah untuk bisa menjadikan anak ini menjadi yang disiplin. Mungkin seperti itu. Mungkin ada guru lain yang mau menambahkan pengalamannya, monggo. Harapan dari diseminasi saya ini nanti bisa berdampak positif kepada lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu guru semuanya, tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah kita ini. Dan semoga kedepannya SD kita ini menjadi sekolah yang unggul, berperilaku yang akhlakul karimah serta berprestasi di masyarakat, juga dinilai yang baik seperti itu. Dan semuanya itu memang tidak lepas dari kerjasamanya kita semuanya dari warga sekolah seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Rizkiani, guru kelas 4 di SD 1 Ketaserapi, Kecamatan Depok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak, beliau Ibu Nur Fitniatun, SPD, sangat berdampak besar terhadap murid dan guru serta lingkungan sekolah yang ada di sini. Saya mewakili guru-guru yang ada di sini sangat antusias dengan aksi nyata yang sudah dilakukan oleh beliau. Dengan adanya budaya positif, saya sebagai guru lebih memahami apa itu budaya positif, bagaimana menumbuhkan budaya positif pada anak, kemudian bagaimana cara menciptakan atau menumbuhkan keyakinan kelas padanya. Kita akan mengalami sedikit hambatan atau kendala dalam menumbuhkan budaya positif pada anak. Namun sebagai guru kita harus bisa menuntun anak-anak kita untuk selalu menumbuhkan budaya positif yang lahir dari kesadaran dirinya. Pembiasaan disiplin positif yang sudah ada di sekolah diharapkan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga terbentuk karakter positif pada anak, sehingga anak menjadi murid dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adnan Sahaul Karim. Saya kelas 2 SD 1 Ketaserapi.
Bufit telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan serta bersama kami membimbing membuat keyakinan kelas untuk dipatuhi bersama. Saya dan teman-teman sangat senang dengan keyakinan kelas ini karena kami dapat belajar dengan nyaman, aman dan bahagia. Terima kasih Bu Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.